Shalom ibu-ibu kekasih Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan, pagi hari ini kita boleh hadir di dalam ibadah. Kaum wanita, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau minta pimpinan yang daripada Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kasih-Mu, untuk semua anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu. Hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami datang beribadah kepada Engkau. Bila kami perlu hadirat-Mu pagi hari ini, kami perlu Roh Kudus-Mu pagi hari ini Tuhan, memenuhi setiap kami. Dan biarlah sukacita surgawi ada melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ibadah kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Biarlah pagi hari ini kita mau rasakan kesetiaan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Sampai hari ini kasih Tuhan tetap berlaku di dalam setiap hidup kita. Mari kita rasakan, kita nikmati kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kinana malama rama lama 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 ya sikira lama. Kiara lama 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 ya sikira. Kiara lama 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 sikara lama 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 lama. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
setiap hidup kita. Dia telah menunjukkan kasih-Nya di dalam setiap hidup kita. Biarlah saat ini kita mau sembah Dia. Kami menyembah, Haleluya. kami sembah Kau. Engkau Bapa yang setia, Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur bagimu Tuhan, dan kami bangga memiliki Allah yang setia, Allah yang setia. Tak tertandingi yang kuasa, tak habis-habis rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Raja di atas segala Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang setia di dalam hidup. Engkau Allah yang setia, Engkau pribadi yang setia di dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Biarlah kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Dan kami undang ibu-ibu semua bangkit berdiri. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Ku bersyukur padamu, Engkau Tuhan yang mengasihi, yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Dengan lebih lagi ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku.
Inilah rasa syukur kami. Pagi hari ini kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Kami mau agungkan Engkau. Dan kami mau elu-elukan Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maaf. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Saat ini kita bersyukur bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang berbeda. Hidup kita tidak sama seperti dulu lagi. Dan biarlah hari-hari kita ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya, mari kita bersuka cita bersama-sama. Kaulah satu-satunya, satu-satunya, Sumber dari segalanya. dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Haleluya. Bila kehidupan kita tidak akan sama. Haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. 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 Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Katakan kepada saudara kita bahwa kita tidak akan sama lagi. Haleluya.
Karena Dia Allah yang baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya di dalam hidup kita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, hey. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah. Haleluya. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Dia, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik buat setiap hidup kita. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah Engkau berikan buat kami. Terima kasih buat hari-hari yang sudah Engkau berikan buat kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Engkau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
iman percaya kami kepadamu ya Allah. Waktumu selalu yang terbaik buat setiap kami anak-anakmu. Sehingga setiap kami menyadari akan Engkau begitu luar biasa baiknya atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat siang hari ini. Kalau kami hamba-hambamu, wanita yang hebat boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh melakukan banyak hal dalam hidup kami sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita, bukan karena kami kuat dan karena kami baik, tapi karena kebaikan Tuhan yang mengalir dalam hidup kami, sehingga memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Kalau pada siang hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, sungguh satu anugerah Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu yang Kau berikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan pada siang hari ini. Hati kami sudah dibajak oleh puji-pujian dan penyembahan, sehingga tiba saatnya kami mau siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu masuk di dalam setiap hati kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami hari lepas hari semakin taat, semakin setia dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu yang tidak mengerti apa-apa, urapi Tuhan. Agar apa yang hamba-Mu sampaikan itu kebenaran-Mu dan boleh kami bagikan. Dan firman-Mu mengajar setiap kami baik yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Untuk menjadi patokan dalam hidup ini. Karena kami menyadari Tuhan segalanya buat kami. Berfirmanlah buat setiap kami Tuhan. Kuasai ruangan ini dengan kuasa darah-Mu. Sehingga kuasa kegelapan tidak mampu mencuri sukacita kami. Terima kasih Bapa yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan siap untuk menjadi pelaku firman. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Ibu-ibu silakan duduk. Ini ada bapaknya juga ya. Iya. Shalom. Shalom. Hari yang luar biasa. Pertama kali saya nyampaikan firman setelah pandemi di tempat lain setelah di tempat kami. Pertama kali setelah pandemi nggak bisa kemana-mana, baru di sini. Tuhan itu luar biasa Bu ya, menyertai kehidupan kita. Apapun yang terjadi di luar sana, kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Pagi hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan tentang menjadi wanita yang kuat. Ya, wanita yang kuat, apalagi dalam keadaan seperti ini. Dari awal kita diciptakan oleh Tuhan sebagai wanita, sebagai penolong yang memang diberikan kekuatan tersendiri oleh Tuhan. Karena wanita seringkali perasaan yang bicara terlebih dulu daripada pikiran. Karena memang kita diciptakan dari semula oleh Tuhan sebagai penolong di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita menjadi seorang penolong, intinya berarti kita harus menjadi pribadi yang kuat. Kalau pada siang hari ini, saya mau bicara tentang bagaimana kita ciri-ciri wanita yang kuat, supaya ketika kita menghadapi apapun dalam kehidupan kita akan mampu. Bukan kuat karena kita sendiri, tapi kita percaya kita dalam tuntunan Tuhan. Kita boleh kuat karena Tuhan yang senantiasa menyertai kita, memampukan kita. Dalam kehidupan ini, Bu, kalau kita mampu berbuat baik, itu bukan karena kita baik. Tapi karena Tuhan yang begitu luar biasa memampukan kita untuk melakukan kebaikan. Saya sendiri sebagai pribadi, saya kadang kalau di rumah ya, saya itu kalau suami saya kan orang lapangan. Kalau saya pikir itu saya bisa kerja semua. Saya di rumah seorang istri, seorang ibu, bisa menjadi seorang guru, bisa menjadi seorang tukang masak, tukang sapu. Ya, semua bisa kita kerjakan. Saya yakin ibu-ibu semua sudah juga melakukan hal yang sama. Kita bisa melakukan semua. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, apa mungkin kita mampu?
Saya menjalani usaha pekerjaan juga, suami orang lapangan, saya yang mengelola keuangan, administrasi, apapun itu, saya bisa lakukan. Saya kadang gini, kalau bukan Tuhan, nggak mungkin saya bisa berdiri di tempat ini. Amin. Ya, kita semua harus sadar betul akan penyertaan Tuhan dan kita harus belajar untuk menjadi pribadi yang semakin hari sebagai seorang wanita yang sudah Tuhan tempatkan di bumi ini, menjadi pendamping buat suami, menjadi ibu, mungkin yang single parent. Kita diberikan kekuatan tersendiri oleh Tuhan di dalam menghadapi kehidupan kita. Terlebih saat ini, Bu ya, saat pandemi. Siapa yang tidak kena imbasnya dari pandemi ini? Pengusaha dari yang pengusaha besar, pengusaha kecil, karyawan, semuanya pasti kena imbasnya. Saya punya teman, seorang hamba Tuhan juga seorang pengusaha. Awal terjadinya pandemi dan ada PSBB itu, mengalami satu kerugian tiap bulan harus tekor 350 juta. Saya sendiri tidak pernah hitung, Bu. Saya pelayanan di PPE, di Pondok Pemulihan ada Bu Musa. Pengeluaran kami tiap bulan bisa sampai 50 sampai 60 juta. Siapa kami? Kami tidak mampu. Yang kami layani saat ini di PPE itu sama pengerja mungkin ada 40 lah sama anak STT yang ikut ambil bagian dalam pelayanan. Hari tambah hari tambah banyak. Kemarin juga tiba-tiba datang katanya mau survei, mau lihat. Ternyata pasiennya sudah dibawa. Kadang kita mau gimana lagi, masa kita suruh pulang. Tidak mungkin toh. Tapi luar biasanya Tuhan yang beri kekuatan kepada kami selaku yang dipercaya oleh Tuhan untuk melayani. Kita mau belajar sama-sama Bu, bagaimana kita menjadi kuat bersama dengan Tuhan. Saya sendiri secara pribadi di tengah-tengah usaha pekerjaan yang semakin di luar sana kompetitor semakin banyak. Mereka jatuhin harga, banting harga. Sedangkan kami ini pengusaha kecil, sangat kecil kalau dibanding dengan yang lain. Mereka punya kendaraan bisa ratusan. Tapi saya cuma berapa. Tapi saya bersyukur sekali pemeliharaan Tuhan itu sungguh sempurna atas kehidupan kami dan pelayanan. Karena Tuhan yang percayakan, kami percaya Tuhan akan terus pelihara. Amin. Itulah luar biasanya kita punya Tuhan. Ya Bu, kita mau buka, kita mau menjadi pribadi yang kuat. Yang pertama ciri daripada wanita yang kuat adalah wanita yang sabar dan mudah memaafkan. Kita tahu, kalau satu hubungan rumah tangga tanpa ada sebuah namanya kesabaran, yang orang bilang bahwa sabar itu ada batasnya. Sebenarnya itu firman Tuhan sangat-sangat betul bahwa kesabaran itu yang memang enggak ada batasnya. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan datang kedua kalinya. Kesabaran itu baru habis. Kita mau buka di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32, Bu. Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Kita mau baca sama-sama ya, ada di slide ya. Supaya ini siang-siang ini kan biasanya ada yang ngantuk. Jadi kita baca sama-sama yang keras biar enggak ngantuk. Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Ya, luar biasa orang yang sabar. Kalau saya sendiri ya enggak sabar ya. Suami saya itu keras orangnya. Mudah marah. Tapi ya puji Tuhan, sekarang sudah banyak berubah. Apalagi dipercaya oleh Tuhan. Tapi suami saya itu kalau marah, karena memang perlu marah, ada yang membuat dia marah. Tapi setelah itu sudah selesai. Kayak hari ini tadi, pagi-pagi ada mentor, kita kan ada pengerja dari STT Abdi Gusti Nganjuk yang magang di tempat kita untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan. Ini ada laki satu, jadi mentor ini membawahi beberapa pasien di PPE itu. Jadi satu orang ada 5 sama 6. Nah tadi memang pasien ini juga pelupa sebenarnya. Pelupa dia. Kadang sudah sarapan masih ke dapur minta sarapan lagi. Ya itu yang ibu dapurnya ada. Nah
kapan hari obat? Ini Cik, saya kok sampai siang belum dikasih obat. Padahal itu sudah. Nah, tapi pernah memang beberapa kali juga mentornya lupa. Sudah 2 kali kemarin saya lihat, tiap berapa hari sekali kan kami bikinkan jus untuk PPE. Jadi orang-orang itu mereka apapun keadaan mereka, kami berusaha untuk memberikan yang terbaik. Karena mereka adalah manusia dan kita harus memanusiakan manusia. Kalau mereka biar mereka sehat ya kita kasih buah, kasih jus buah. Kemarin siang kita kasih jeruk. Ya, tadi kemarin lusa kita kasih jus. Lah si pasien ini bilang, Cik kapan hari aku dikasih jus kok enak, warnanya kayak seperti tomat. Nah itu jus paprika, kebetulan saya dari Nongko Jajar dapat paprika. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa paprika itu mahal sekali. Jadi karena saya dapat banyak, tak jus buat mereka. Loh enak sekali dia bilang, padahal itu mahal ya. Nah, kami yang tinggal di sini bersyukur bisa menikmati jus paprika. Terus kemarin kamu sudah dapat jeruk. Loh kemarin aku enggak dikasih jeruk. Terus kita tanya ke mentornya, memang mentornya yang lupa. Nah, tadi dia bilang lupa, kemarin lusa memang ada obat yang lupa juga. Ya pagi-pagi suami saya langsung marah, ini anak-anak ini mau niat pelayanan apa enggak? Ya kita menghadapi mereka semua harus penuh dengan kesabaran. Karena mereka baik mentor pun, baik mereka yang ikut magang, itu mereka juga masih anak-anak karena masih menempuh S1 di semester 4 sama 5 anak-anak. Ada yang 3 mungkin ya. Nah, jadi mereka juga masih perlu bimbingan. Jadi kadang suami saya enggak sabar, saya berusaha untuk menenangkan dia. Sudahlah namanya juga anak-anak. Tadi dia juga sempat marah, sudah beberapa kali sudah lupa. Gimana caranya? Kalau mereka niat melayani hatinya itu kan ada pada anak-anak, enggak mungkin lupa. Wong kita cuman menangani piro orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang aja kok lupa. Masa ngasih jeruk gitu lupa, ngasih obat kadang lupa. Kapan hari juga memang sempat lupa pas ngasih obat. Itulah kesabaran kita diuji. Saya sendiri menghadapi orang-orang kalau tanpa sebuah kesabaran, enggak bisa. Kalau kapan hari pernah ibu-ibu tua bawa teken, sempat mau lempar-lemparan teken, ayo. Gimana ayo? Di ruang makan Bu, di ruang makan. Oma yang satu dari sini, di sana satunya bawa teken, tekennya diangkat gini, sudah. Aduh, kalau kemarin ada lagi mau lempar kursi. Aduh Tuhan, saya sampai gini. Saya doa sama Tuhan itu, Tuhan ini saya yang gagal atau mereka yang bebal ya. Firman Tuhan sudah didengar tiap hari. Mereka jangan mudah sakit hati, jangan mudah tersinggung, ayo mudah memaafkan. Tengkar mereka hanya kesalahpahaman, satunya mau melempar kursi. Yang satunya minta maaf, yang satunya enggak mau memaafkan. Mereka sudah dikumpulkan akhirnya sampai, saya kemarin sampai bilang gini, di sini ada mentor, kalau kalian sudah didamaikan enggak mau, ada koordinator konseling, enggak bisa, nanti eksekusi ada pada saya. Bukan saya jahat, tapi firman Tuhan bilang kalau pohon enggak bisa berbuah baik, harus ditebang. Saya bisa keluarkan, saya bilang gitu. Mereka yang tua Bu, kadang-kala memang gitu, kita menghadapi orang-orang yang tua susah. Mungkin nanti kita juga menjadi tua, tapi mari kita belajar menjadi pribadi yang tetap menjadi berkat sekalipun kita tua. Jangan sampai ketika kita tua kita dengan pendirian kita yang merasa kita tua udah betul, jadi kita mau seenaknya sendiri. Kalau kita mendengar, saya memang jarang ke PPE karena saya di samping ngurusi kerjaan, juga anak-anak Papua kan ada di rumah. Jadi ke PPE ada beberapa sudah yang pengerja yang ikut ambil bagian di sana, kami percayakan mereka. Beberapa kali aja saya ke sana. Tapi kalau mendengar cerita sampai mereka ada mau teman-teman kursi, mau angkat teken, aduh hati ini rasanya, Tuhan kalau mereka besok lusa Tuhan panggil, apa pelayanan ini lo enggak merasa gagal, rasanya itu kita seperti membuang makanan ke laut, enggak ada artinya, benar ya? Kasihan loh, saya melihat orang-orang seperti ini sangat kasihan. Yang satunya mententeng, enggak mau, enak aja kamu minta maaf, enggak mungkin aku maafin kamu, sambil tangannya tunjuk-tunjuk gini. Aduh Tuhan, saya ini apa-apaan ya? Terus mereka kerja di dapur berdua karena sudah tua, enggak saling sapa. Enggak tahu sekarang Bu Musa, sudah nyapa apa belum ya?
Oh sudah, puji Tuhan. Itulah kesabaran kita, Bu. Kita perlu, kita minta kekuatan Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi kita belajar, kita sama-sama untuk kita bisa menjadi pribadi yang kuat, menjadi wanita yang kuat dalam keadaan apapun. Kita harus menjadi pribadi yang sabar. Kita buka juga di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-11. Amsal 19 ayat yang ke-11, kita mau baca sama-sama, 1, 2, 3. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ya, tadi yang pertama kita belajar orang yang sabar itu adalah orang wanita yang kuat adalah pribadi yang sabar dan mudah untuk memaafkan. Disinilah letak kekuatan seorang wanita ketika mungkin di rumah tangga. Seringkali ya terjadi, saya banyak mendapat curhatan atau cerita bahwa apalagi yang karyawan saya kan sopir-sopir. Sopir-sopir itu semua di jalan dan istri-istrinya sering curhat ke saya. Kalau pas hari raya, saya selalu ketika THR-an itu saya enggak kasih ke sopirnya, istrinya yang harus datang ke rumah. Karena takutnya THR-nya enggak sampai ke istri. Itu. Jadi saya kasih tersendiri, jadi mereka datang sama anaknya. Jadi kalau suaminya yang ngambil sendiri enggak saya kasih. Karena saya tahu betul bagaimana mereka. Jadi bagaimana istri ini datang cerita sampai nangis ke saya. Saya bilang sudah kita banyak berdoa, banyak saya kasih ya mereka banyak yang muslim sih. Tapi saya selalu bawa saya menceritakan yang baik bahwa kita ini sebagai seorang istri adalah penolong, saya bilang gitu. Dan ini istrinya sopir seringkali bilang kalau saya sudah datang saya cerita sama ibu hati saya lega. Saya bilang harus bersabar. Kita ini bagaimanapun juga seorang istri adalah penolong. Kita harus tetap berdoa untuk suami. Kita harus tetap memberikan dorongan agar suami tetap bekerja dengan baik. Saya selalu berkatakan hal-hal yang baik pada mereka. Itu yang terpenting. Kesabaran itu sangat penting apalagi sebagai seorang istri menghadapi banyak hal di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga. Yang kedua Bapak, yang kedua Ibu, apa yang menjadi ciri bagi wanita yang kuat? Itu yang kedua adalah mampu untuk mengelola keuangan. Ya, mengelola keuangan artinya bahwa kita tidak cinta uang. Kalau seorang wanita yang cinta uang, itu nanti kalau terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, kita jadi stres. Ya, apalagi ketika keadaan yang buruk, keadaan yang susah. Kalau saya bilang pandemi ini siapa yang nggak kena imbasnya? Yang nggak kena imbas itu mereka yang nggak punya utang. Ya benar nggak ya? Mereka misalkan karyawan saya dengar di Jakarta banyak yang di-cut 50%. Saya dengar juga di Mas Pion itu 30%. Tapi bagaimana kita mengelola keuangan yang begitu drastis turunnya? Kalau kita cinta uang, rasanya apa ya? Kita bisa stres loh, Bu. Benar. Dulu saya ketika saya bangun banyak hal, bangun rumah, bangun apa itu, rasanya waktu berapa tahun lalu, rasanya penghasilan yang masih begitu mudah rasanya, mudah. Kita pelayanan di tahun berapa, kita bangun tempat PPE itu sudah berapa. Tapi saat ini kita merasakan betul. Tapi saya tetap berusaha untuk makanan di PPE itu pun selalu siang pasti ada ikan, ada Bu Musa di sini. Saya enggak ini karena kami berusaha untuk agar mereka juga menikmati berkat Tuhan. Bukan hanya ketika di pondok mereka bisa makan enggak apa adanya, enggak ada apa-apanya, tapi kami berusaha. Kami belajar untuk mengelola keuangan dengan baik, apalagi keadaan sekarang. Kalau tanpa pengelolaan uang dengan baik, itu kita akan menjadikan kita stres. Benar. Banyak orang yang mengeluh, tapi mau gimana lagi keadaan seperti ini? Kita mau buka di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Lukas pasal 12 ayat yang ke-15.
Lukas pasal 12 ayat yang ke-15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hiduplah tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amin. Di sini bicara tentang ketamaan. Kalau tadi yang pertama adalah ciri wanita yang kuat, pribadi yang sabar dan mau memaafkan. Yang kedua adalah yang pandai mengelola keuangan atau tidak cinta uang. Orang yang tamak itu cinta akan uang, sehingga segalanya diukur dengan uang, segalanya diukur dengan harta. Memang siapa yang tidak butuh uang? Semua. Ketika kita masih hidup, kita masih perlu. Karena itu untuk menunjang kehidupan kita. Tapi bukan berarti hati kita ada di situ. Kita memiliki semuanya. Sehingga kita ketika ada uang, kita mempergunakan dengan seenaknya, kita tidak pedulikan orang lain, karena di dalam berkat Tuhan itu ada titipan-titipan Tuhan untuk hamba Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita jangan tamak, kita jangan cinta uang. Apalagi sebagai seorang istri kalau cinta uang, suami nggak ada penghasilan lagi, gimana? Kita susah. Tapi mari kita belajar. Kita sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang wanita, kita belajar untuk tidak cinta uang. Memang kita butuh uang, tapi kita nggak mencintai uang. Amin. Ya. Yang ketiga, Bu, bagaimana kita menjadi wanita yang kuat? Itu adalah yang kedua, sanggup mengendalikan diri atau tidak iri hati. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan di luar sana, bagaimana rumah tangga itu hancur. Karena ketika melihat orang lain diberkati, kita iri. Kenapa aku enggak? Sehingga menuntut suami untuk mengadakannya. Itu yang enggak benar. Itu wanita yang memiliki sikap iri hati dan itu tidak berkenan di hadapanku Tuhan. Kita mau belajar. Kita harus sanggup mengendalikan diri. Kalau saya dengan suami, jadi satunya ngegas, satunya ngerem. Maksudnya ketika suami ingin apa atau apa, ketika itu enggak ini, saya berusaha untuk ngerem. Nah itu tugas kita. Bagaimana kita mengendalikan, bukan mengendalikan suaminya, tapi mengendalikan satu keinginan di dalam kehidupan kita, agar kita mampu memanage keuangan itu dengan baik. Kalau kita tidak sanggup mengendalikan diri, ada banyak keinginan mata yang terjadi di luar sana yang akhirnya akan menghancurkan kita. Dulu ketika kita punya uang, waktu itu saya pengen mobil itu bukan karena mobil bagus ya. Waktu itu saya pengen mobil kalau buat untuk pergi jauh enak, ya sampai sekarang tetap saya pakai sih Pajero itu, juga untuk pelayanan. Untuk kalau pergi-pergi saya memang pakai itu. Terus saya beli mobil kecil untuk mobilisasi di kota-kota biar enggak terlalu ini. Tapi saat ini Bu, saya benar-benar saya bilang kalau suami saya di jalan lihat mobil bagus, ya namanya manusia pasti ada keinginan ya. Pasti. Saya bilang, sudah berhenti, kita enggak mikirkan hal itu, saya bilang gitu. Yang kita pikirkan bagaimana ketika kita diberkati, kita bisa memperluas tempat. Dan saat ini Bu, saya berusaha bagaimana caranya ketika menghadapi pandemi ini, ekspedisi yang juga turun, berusaha gimana caranya ya kita punya usaha, kita cari-cari tempat, siapa tahu nanti kita minta hikmat Tuhan, kita mau bercocok tanam, dan kita mendapat sinyal rasanya di Nongko Jajar itu nanam paprika, itu sepertinya bagus. Saya tetap berdoa sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, minta bimbingan Tuhan, semua itu bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan. Untuk terus berlanjutnya pondok pemulihan. Saya secara pribadi Bu, kalau suami saya di lapangan mereka yang mengerjakan melayani orang-orang yang di sana, saya lebih banyaknya saya banyak di doa.
Bahkan kalau saya sudah nangis, saya nggak kuat ambil Tuhan. Saya nggak kuat kadang ini, saya bawa dalam puasa. Justru itu yang membuat damai saya. Ketika saya mengalami masalah, apalagi di dalam pekerjaan. Terakhir saya kena masalah di dalam perpajakan, bukan karena saya tidak bayar. Tapi waktu itu penjualan aset dari CV ke PT, ada masalah tahun 2017 saya sudah bayar PPN-nya dan sama pajak dipertanyakan PPh-nya. Jadi karena nyelip gitu, akhirnya kena pemeriksaan. Saya cuma perlu apa? Saya perlu damai sejahtera Tuhan. Saya tahu kalau Tuhan izinkan ini terjadi, pasti Tuhan tolong saya. Yang penting damai sejahtera itu ada. Dari situ saya belajar lebih lagi untuk mengelola keuangan dengan baik. Saya menghadapi banyak hal, tekanan, digencet, ngalor ngidul, atas, sudah rasanya. Tapi ketika Tuhan izinkan pelayanan ini boleh ada di pundak saya bilang, Tuhan secara manusia berat, apa mungkin aku mampu? Tapi Tuhan katakan, aku tahu. Dan yang melayani itu kamu bukan melayani manusia, tapi kamu melayani aku. Dan itu yang membuat saya kuat, Bu. Saya kuat, saya bertahan. Ketika saya nangis, saya enggak kuat. Saya hanya mampu nangis di hadapan Tuhan, saya bawa dalam puasa. Dan disitulah damai sejahtera itu boleh saya rasakan secara pribadi. Dan mungkin ini yang bisa kami bagikan. Dengan keadaan saya, suami yang enggak bisa apa-apa, enggak punya apa-apa, dari latar belakang yang kami dari orang enggak punya, enggak mampu. Tapi Tuhan buat sampai sekarang ini. Itu dari mana? Tuhan. Kami hanya nurut sama Tuhan dan kami belajar untuk selalu tunduk. Dan belajar untuk melakukan firman Tuhan di dalam kebenaran. Itu yang harus menjadi komitmen kita. Kalau saya diberkati, kita pun semua bisa diberkati Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat. Terlebih sebagai wanita, sebagai seorang istri. Saya bilang sama suami saya, semua saya yang kerjakan. Kalau bukan Tuhan, aku stres paling. Kapan hari sempat saya bilang, saya batuk itu sudah berapa lama. Nah ini sudah selesai sebenarnya batuknya, tapi suaranya masih tetap. Saya bilang, mungkin stres ya, karena banyak pikiran. Oh enggak sih, saya punya Tuhan, saya enggak stres. Amin. Saya enggak mau bicara seperti itu. Tapi kadangkala kalau manusia kita sedang lemah, karena kita memang manusia. Itu kadangkala kita enggak bisa ngelakuin apa-apa. Disitulah kita butuh Tuhan. Kita terus memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga itu sanggup mengendalikan diri kita tidak iri. Karena iri hati seringkali membuat kehancuran dalam hidup kita loh. Itu tanpa kita sadari. Kita menginginkan apa yang orang lain punya. Padahal kita tahu bahwa berkat kita sudah disediakan Tuhan dengan berbeda-beda. Tuhan melihat kapasitas kita dalam menerima berkat. Jadi jangan sampai kita iri. Kalau orang bilang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Itu betul. Kalau mungkin orang lain melihat kehidupan kami, itu sepertinya enggak ada. Tapi masalah boleh ada, tapi damai sejahtera Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Itu yang senantiasa kami perlukan dan kita semua perlukan dalam menghadapi masalah apapun. Mintalah damai sejahtera Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kita. Karena itu yang terpenting. Saya boleh kehilangan banyak, bukan aja puluhan juta tapi ratusan juta. Tapi kami percaya, jika Tuhan itu izinkan, Tuhan pasti cukupi. Amin. Berapapun yang di PPE itu yang dibutuhkan itu yang banyak itu untuk pengobatan. Untuk pengobatan mereka yang ada yang ke dokter spesialis, beberapa ada yang ke menur. Sekali ke menur kita bawa 6 orang. Sekali ke menur kapan hari itu. Tapi kita berusaha dengan kita tetap berdoa menyerah bahwa itu bukan pekerjaan saya, tapi itu pekerjaan Tuhan. Ya, kita belajar untuk mengendalikan diri, tidak mudah iri hati. Karena keinginan itu yang akan merusakkan kehidupan kita. Seringkali kalau kita tidak melihat firman Tuhan. Orang punya tas dengan merek yang bagus, kita menginginkannya. Tapi sebenarnya kita harus tahu bahwa harga diri kita bukan di situ.
harga diri kita sudah berharga di mata Tuhan. Amin. Kadang orang kalau memakai barang tidak bermerek enggak enak. Tapi seringkali itu yang membuat kita hancur tanpa kita sadari. Tapi saat ini kita mau belajar. Kita adalah penolong buat suami, penolong buat keluarga. Kita harus menjadi pribadi yang bijak. Pribadi yang mau belajar untuk mengendalikan diri. Yang keempat, Bu, menguasai perkataan. Seringkali ya, apalagi kita seorang ibu, harus belajar untuk menguasai perkataan. Karena kuasa lidah itu sangat besar. Kita tahu ya di firman Tuhan, tidak tahu di mana. Waktu Yosua mengucapkan kutuk, terkutuklah orang yang membangun tembok Yeriko. Tidak tahu itu firmannya di mana. Dengan mengorbankan anak sulungnya dan membangun pagarnya dengan mengorbankan anak bungsunya. Itu ada di Yosua, mengatakan kutuk Yosua terjadi berapa ratus tahun pada zamannya Hiel. Itu terjadi. Kutuk itu terjadi karena itu keluar dari mulut kita. Jangan sampai. Itu ratusan tahun loh, Bu, terjadi. Ketika Yosua mengucapkan kutuk, terkutuklah orang yang membangun tembok Yeriko. Itu terjadi setelah ratusan tahun, mungkin sekitar 300 tahun berikutnya, kutuk itu tergenapi. Jadi mari kita belajar. Kita mau buka di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Atau di Lukas 6 ya, Lukas 6 ayat 45 atau ya 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lanjut di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-45. Lukas pasal 6 ayat yang ke-45. Seringkali kita tidak menyadari apa yang keluar dari lidah mulut kita, Bu. Saya punya saudara dari suami, seringkali perkataannya itu kasar buat anaknya. Saya sangat-sangat kasihan. Ketika diingatkan, ya tetap diulangi lagi. Kita mau baca di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-45. 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amin. Kita tahu bahwa firman Tuhan, mulut kita ini kecil, tapi bisa mengucapkan kutuk dan juga mengucapkan berkat. Kalau kutuk itu enggak ada gunanya, buat apa kita ucapkan? Kalau kata-kata yang tidak berguna, buat apa kita ucapkan? Kita lebih baik mengucapkan kata-kata yang memberkati. Seringkali saya banyak teman, kalau saya mengingatkan, buat apa kita mengupload? Kadangkala mengupload di medsos dengan perkataan yang kasar, mungkin lagi sakit hati dengan orang lain, mungkin sedang dikecewakan orang lain, itu diupload itu saya sangat-sangat buat apa kita mengatakan hal-hal yang tidak memberkati? Jadi yang menjadi standar kita, Bu, ya, ketika kita mungkin mengupload sesuatu, itu memberkati enggak? Itu memuliakan Tuhan enggak? Itu yang harus kita tahu, bahwa medsos itu bisa dibaca oleh banyak orang. Jadi kalau kita mengeluarkan kata-kata yang memberkati, itu tandanya bahwa hati kita, perbendaharaan hati kita adalah baik. Dan itu penting buat kita sebagai seorang istri, seorang ibu. Jangan sampai keluar kata-kata yang buruk dari mulut kita. Saudara, anaknya itu
terakhir nggak nurut sama orang tua kalau mau menikah dengan cara sepupu kita. Akhirnya ini si mama marah-marah bilang, kamu harus ngembaliin biaya uang kuliah kamu. Kamu tak usir dari rumah, mama enggak mau macam-macam sampai ngomongnya yang kasar. Aduh, saya bilang sudah, saya juga sudah mengingatkan. Tapi kalau memang tidak bisa diingatkan, sudah kalau memang itu jalan yang mau ditempuhnya. Di dalam Yeskiel 3 ayat 18 memang kita berhak untuk mengingatkan. Kalau kita enggak mengingatkan, kesalahan itu menjadi tanggung jawab kita. Tapi kalau kita sudah mengingatkan, tetapi dia tidak mau berbalik dari jalannya yang jahat, itu dia mati dengan kesalahannya dan kita lepas dari tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Saya bilang seperti itu. Tapi jangan pernah perkatakan hal-hal yang buruk. Itu yang penting. Itu Bapak, itu Bu yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Kita percaya bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang kuat. Kita menjadi pribadi yang sabar dan mau memaafkan. Kita bisa mengelola keuangan kita, tidak menjadi wanita yang cinta uang. Dan kita sanggup mengendalikan diri untuk tidak iri hati. Dan kita bisa menguasai perkataan atau karena kuasa lidah itu sangat besar. Saya undang untuk WL-nya. Kami percaya bahwa firman Tuhan pada siang hari ini mengajar setiap kita untuk kita menjadi pribadi yang kuat. Terlebih kita menjadi wanitanya Tuhan yang hebat, yang Tuhan taruh di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Karena kita adalah penolong yang dari semula kita diciptakan Tuhan sebagai penolong. Lagu yang pertama tadi. Mari kita renungkan Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita renungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Firman Tuhan mengajar kepada kita untuk kita menjadi pribadi yang kuat. Kita menjadi wanitanya Tuhan yang hebat. Agar kita di mana kita berada, kita tidak menjadi batu sandungan, tapi kita menjadi berkat. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita kuat bukan karena kita, tapi Tuhan yang sanggup untuk memberikan kita kekuatan. Sehingga kita mampu untuk melakukan firman yang sudah Tuhan berikan buat kita. Sehingga hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Kau setia.
setia walaupun seringkali kami tidak setia. Berkati kembali hamba-Mu Pastor Rahel Sulastri dalam penggembalaan beliau di Pondok Pemulihan Efrata maupun kemanapun ketika memberitakan Injil ke desa-desa, ke kota-kota, supaya Tuhan dipermuliakan. Dan berkati kesehatannya, pulihkan kesehatannya, juga suami, anak-anak, dan semua anak asuh diberkati dengan kesehatan yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, bahwa Engkau Allah yang luar biasa, bahwa Engkaulah yang menyanggupkan kami para wanita yang saat ini banyak terdampak akibat pandemi ini, bahwa wanita yang pertama-tama merasakan dampaknya ketika ekonomi kami terhimpit, tetapi kami harus bisa menyediakan makanan bagi keluarga kami. Ketika ekonomi terbatas, kami harus tetap bisa membayar segala cicilan dan segala apa yang menjadi beban kami. Juga mendanai anak-anak untuk tetap dapat sekolah ataupun kuliah. Tuhan, kami juga menghadapi orang-orang yang kami kasih dan mereka sakit. Entah itu sakit bawaan mereka ataupun mereka juga terpapar akan virus COVID. Tuhan, rasanya kami tidak mampu untuk menahan semua ini. Maka dari itu turunkan belas kasihan-Mu Bapa. Engkau melihat dari surga penderitaan ibu-ibu saat ini. Turunkan Tuhan kuasa-Mu, turunkan belas kasihan-Mu untuk kami ya Bapa. Engkau memberkati suami-suami kami Tuhan, mereka yang bekerja mencari pekerjaan, mungkin mereka sedang tidak dapat kerja karena harus bergantian, ataupun mereka harus terpaksa dirumahkan karena perusahaan mereka tutup. Kami percaya Engkau Tuhan Yesus Allah pemelihara hidup kami. Engkau pasti membuka jalan. Kalau hari ini tidak terbuka jalan, maka besok Engkau pasti menyediakan yang kami perlukan. Kami mulai memberkati anak-anak kami Tuhan. Ampuni kalau kami sering ngomel, kalau kami sering mengutuki anak-anak kami. Tetapi biarlah kami mulai saat ini kami memberkati mereka. Kami mengasihi mereka dengan lebih lagi. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata,